Halo semuanya, selamat datang di channel Levin Odyssey dan kembali lagi di konten daily vlog. Nah, jadi di konten daily vlog ini saya akan menyajikan hal-hal random yang saya lakukan selama di rumah. Karena kalau hal random selama di kapal itu saya masukin ke jalan-jalan. Nah, sekarang posisi saya udah di rumah dan mohon maaf kalau rada berantakan dikit nggak ngaruh. Nah, jadi di konten daily vlog kali ini saya punya 2 buah Tamiya Go 4 Speed dari Aldi. Dan saya akan merakit kedua Tamiya ini. Nah, untuk yang pertama saya punya Armored Dragon. Nah, dulu waktu kelas 2 SD ya kalau nggak salah, saya pernah punya yang Armored Dragon ini. Dan ini original ya, ini original. Terus yang kedua saya punya Wild Chasing Tiger. Nah, jadi FYI singkat aja tentang Go 4 Speed ini juga seri kartun dari Cina ya, yang menceritakan tentang Tamiya ini, Go 4 Speed dari Audi. Nah, ini dari Dragon Team ini merupakan Tamiyanya dari main karakter si Along. Dan Wild Chasing Tiger ini merupakan ya bisa saya bilang heroin lah ya, karakter wanita yang namanya adalah Aling dari tim Tiger. Nah, yang pertama saya akan ngerakit yang Armored Dragon dulu karena ini ya punya kenangan tersendiri lah buat saya dari kelas 2 SD terus kelas 5 kayaknya dibuang soalnya udah nggak bisa nyala lagi. Nah, jadi tanpa lama-lama langsung aja kita unboxing dulu boxnya. Oke, sekarang kita akan unboxing boxnya. Yang pertama dari Armored Dragon dulu. Nah, jadi dimana saya dapat Tamiya ini? Karena di Temanggung actually ya itu udah nggak ada yang jual Tamiya Go 4 Speed ini. Dan saya sengaja ngontak temen saya yang kebetulan dia ya jualan Tamiya lah, nggak cuma dari Audi tapi dari berbagai merek ya, dan juga Tamiya yang original. Beliau kebetulan dulu pernah sekapal sama saya, terus tak kontak tanya-tanya, oh dia punya. Nah, buat yang pengen beli Tamiya Go 4 Speed juga ataupun Tamiya lainnya bisa hubungi kontak di bawah ini. Namanya Mas Listio atau ya Listio Pinotoy gitu ya. Dan dia melayani pengiriman kemana aja kok. Oke. Nah, yang pertama kita ada sasisnya ya, dan ini original sasisnya. Terus ini buat covernya, tutupnya ya. Dan ini original guys, karena punya saya dulu juga seperti ini, dan nanti ini bisa ditarik-tarik gitu covernya. Terus ini buat ornamen, ini buat naruh roller yang silver ini, terus ini buat kelengkapan covernya ini di sini, templok-templokan. Terus di sini ada dinamo, ada gear, ada rollernya, dan juga baut-bautnya. Ya pokoknya komplit lah di sini. Terus ada lubrikannya juga, pelumasnya. Nah, ini buat komponen sasisnya, ini ada lock baterainya, terus ini buat cover dinamo. Ya pokoknya komplit lah di sinilah. Terus ini ada roda, velg, dan juga bannya. Terus ini adalah komponen untuk covernya ini tadi. Terus ada juga CD Go 4 Speed. Entah nggak tahu ini mungkin kayaknya episode 7 sampai 9 ini. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Terus ini ada stiker. Ya biasalah untuk covernya itu. Terus ini kayaknya ada semacam kartu garansi maybe ya. Dan juga ini ada manual book cara perakitannya. Nah, jadi komplit ya. Oke, langsung aja kita mulai ngerakitnya. Oke, jadi sekarang saya akan mulai ngerakit dari covernya dulu, dan ini udah saya lepas dari plastiknya karena ya kalau ngerekod plastiknya tak masukin ke video bakal kepanjangan durasinya. Oke, yang pertama kita tempelin dulu ya biru-birunya ini sampai bunyi klik gitu. Terus ini yang kecil di bagian sini, ini udah kayak PNP gitu ya, tinggal lepas langsung colok-colokin. Asik colok-colokin. Ya tetap hati. Kok sulit banget sialan yang satu ini. Akhirnya bisa juga. Nah, di situ kita tempelin dulu ya ininya, terus logo kepala naganya.
Ini biarpun PNP tapi harus ngepasin lubang-lubangnya ya, karena lubangnya kecil banget. Dan hati-hati jangan sampai patah. Oke, sip, masuk semua. Terus kita templokin sayapnya. Oke. Nah, kalau ornamen covernya udah terpasang sempurna harusnya seperti ini, dan ini sayap emasnya ya. Ini usahakan masuk dengan bodinya. Nah, sekarang kita akan sekrup bagian bawahnya agar tidak terlepas. Bentar, ini ngebaliknya hati-hati ya, jangan sampai lepas. It's. Nah, oke, yang pertama kita akan hubungkan sayapnya dulu ya. Nah, ini seperti ini masangnya. Nah, kita akan kencangkan terlebih dahulu agar nggak lepas. Semoga nggak salah pilih mata obeng. Oke, next. Kayaknya ganti mata obeng yang minus aja deh, tapi nggak apa-apa sih. Ini putar. Oke, bagian sayap kiri kanan ini udah terkunci, dan sekarang kita akan kencangkan penariknya dulu ya, biar nggak kemana-mana. Tadi di mana sih? Ah, ini dia. Ini disesuaikan ya di bagian sini. Oke, terpasang dengan sempurna. Selain skrup biasa ya, kalian juga masukkan ring bulatnya ini, biar menguncinya sempurna. Oke, sudah terpasang. Jangan ditarik dulu, jangan. Ntar lepas lagi. Aduh. Oke, dan sekarang bagian tengahnya kita juga kasih cincin. Ini cukup. Sekarang kita akan pasangkan skrup ke bagian sisanya.
Nah, untuk ini nanti akan menghubungkan ke sasis mobilnya, sasis Tamiya-nya maksud saya. Dan satu lagi, oh jadi ini jumlah bautnya, skrupnya ya udah dipaskan, udah disesuaikan dengan jumlah yang harus dipasang. Karena nyatanya ini skrup yang silver ini cuma tinggal satu, udah terpasang 1 2 3 4 5 6. Nah ini yang terakhir. Nah di bagian dekat pangkal ekor sini juga ada satu. Oke, sip, udah terpasang dan let's see, kita coba tarik-tariknya. Oke, bisa masuk dengan sempurna ya. Tarik, masuk dengan sempurna ke bodi. Sip, kita lanjut ke part berikutnya, yaitu kita merangkai sasis bodinya. Sekarang kita akan mulai ngerangkai sasisnya ya. Dan ini bagian yang cukup nyebelin buat saya karena urusannya masukin, dan ini spacer bulatan-bulatan udah saya masukin duluan. Sekarang kita masukin gear warna kuning di sebelah kanan belakang. Sip, masuk juga. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini gear warna hijau, bagian geriginya menghadap ke arah roda. Dan ini ada bagian kayak nut-nut gitu ya, kecil sebelum dimasukin ke rodanya. Ini untuk bagian yang seperti trompet ini menghadap keluar. Nah, sekalian kunci pasang rodanya. Ada satu lagi. Terus ada ini bagian geriginya kita pasang di sini. Nah, sip, udah ketemu. Sekarang kita pindah ke bagian yang depan. Nah, masukin lagi. Set. Ya. Nah, untuk bagian geriginya menghadap ketemu dengan gerigi ini ya. Sorry, baru rada pilek dikit. Pasang rodanya juga untuk mengunci. Oke, sip. Ya, hehe. Karena tadi roda terlalu lebar, udah kepasang semua, tinggal tekan aja gini langsung proper. Terus, nah ini tekan on off-nya. Nah, harusnya on off-nya dulu, baru ketutup sama itunya. Nah, selep. Buset. Nah, ini ada konektornya yang tengah ya. Terus yang panjang menghadap keluar. Nah, dan ini bakal dikencangkan oleh long tie rod-nya ini ya, kalau bisa tak bilang ya. Pasang rodanya.
Nah, jadi ini buat switch on off nya. Kita akan pasang perangkat untuk ya baterai dan kawan-kawannya. Ini untuk yang bagian depan, bentuknya seperti ini. Nah, ini kita pasang di sini, ada celah kecil banget. Opsi kebablasan. Nah, usahakan apa? Ini switch on off-nya ada di posisi off ya, biar nggak anu. Nah, terus ini kita tutup bagiannya karena ini udah finish untuk bagian yang sini. Nah, oke. Sekarang kita rangkai yang bagian belakang. Nah, ini untuk yang bagian belakang kita rangkai secara terpisah ya. Pertama saya mulai dari yang untuk baterai panjang dulu ya. Nah, ini di sini kayak ada semacam pengait gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke sini biar ngunci. Sambil dipasin gini. Klek. Nah, sip, ini udah ngunci. Terus yang berikutnya ini kayak ada kuncian kecil juga ya di atas sini. Nah, ini dimasukin sini. Oke, jadi tempat untuk konektor baterai belakangnya sudah terpasang sempurna, dan sekarang kita akan pasangkan dinamonya. Nah, ini kayaknya kebalik dari yang dulu saya punya. Dulu yang saya punya itu di kanan. Nah, jadi masang dinamonya Nah, sekarang kita lanjut dengan memasang bumpernya. Nah, ini fittingnya harus pas ya. Nah, tadi rollernya udah tak pasang duluan biar mempersingkat waktu ya. Untuk ini pakai baut yang silver yang panjang. Dan untuk rollernya itu pakai baut yang warna hitam rada pendek dan juga dikasih ringnya ya. Oke, bumper depan udah terpasang, dan sekarang untuk yang bumper belakang. Ya, ini fittingnya rada-rada tricky ya. Untuk yang bumper belakang ini, karena nggak ada stoppernya, bisa dibilang seperti itu. Jadi harus bener-bener ngepasin sama lubangnya. Nah, ketemu satu. Oke, sip, bagian bumper udah terpasang, roda semua terpasang dan berputarnya lancar ya. Sekarang kita tinggal finishing covernya dengan stiker. Nah, yang pertama saya akan mulai dari bagian sayap belakangnya dulu. Nah,
ini melepasnya juga harus hati-hati. Untuk yang bentuknya kayak panah ini kita letakkan di bagian sini. Hati-hati biar presisi ya. Nah, actually buat urusan presisi ini saya nggak terlalu bagus ya, hopefully it will be perfectly stick. Okay, not bad. Next, kita akan pasang stiker yang ada tulisan Armor Dragon-nya ini. Nah, untuk ini yang sebelah kanan kita pasang di bagian sini. Nah, biar pas dan presisi. Oke, not bad. Berikutnya satunya yang pakai aksara Cina, kelupas juga. Bismillah, semoga presisi. Oke, ya cukup presisi, udah nggak polos-polos banget sekarang covernya. Terus masih di bagian sayap ya, ini yang dua di sini ini. Masih di bagian sayap birunya. Nah, ini malasnya rada kecil ya, jadi harus. Nah, ini di bagian sini. Nah, oke, cukup precise. Nah, satunya. Nah, sekarang yang bagian sini, yang sebelah kiri. Yap, cukup precise. Not bad. Dan sekarang stiker merah kecilnya ini. Ya, bagian finishing bisa jadi menyebalkan seperti ini ya. Nah, ini dipasang ngelanjutin garis kuningnya yang di sini. Harus precise. Oke, sip. Not bad, not bad. Nah, sekarang alright.
Oh bener, yang besar di bawah. Oke, not bad at all, sedikit meleset. Nah, hampir yang terakhir. Ada 2 stiker terakhir. Nah, ini dipasang di bagian sini, bagian fendernya ya, yang ada tulisan auditornya ini. Nah, yang terakhir. Ini di bagian fender yang kiri. Buset, malah salto. Oke, udah terpasang semua ya stikernya. Sekarang tinggal kita colokkan covernya ke bodi mobilnya. Sip. Nah, ini dimasukin sini. Dan ini dia penguncinya. Kalian agak tekan sedikit dan ini dimasukkan ke sini untuk mengunci bodi mobilnya. Nah, finish. Bisa ditarik, bisa buka tutup, buka tutup. Precise banget. Yap.